Perkenalkan, nama saya Musobirin dengan NIM 69. Saya Fajriani Jarajakia dengan NIM 12. Saya Siti Hadijah dengan NIM 65. Saya Reza Almaida dengan NIM 46. Di sini saya akan mempraktekkan tentang exercise pada OA Genu dari kelompok KKNB. Terima kasih. Osteoartritis genu adalah penyakit degeneratif pada sendi genu karena adanya abrasi tulang rawan sendi dan pembentukan tulang baru pada permukaan persendian yang mampu menyebabkan kelemahan otot dan tendon, sehingga membatasi gerak dan menyebabkan nyeri. Penyakit degeneratif pada genu dapat menyebabkan permukaan sendi genu menjadi tidak teratur dan kasar. Ini akan menyebabkan rasa sakit dan bengkak pada genu. Gejala yang dirasakan pada penderita osteoartritis genu. Nah, mereka biasanya akan merasakan nyeri pada sendi lutut, kaku pada sendi lutut di pagi hari kurang dari 30 menit, lalu adanya bunyi atau krepitasi sendi lutut, lalu sendi lutut mengeras, pembesaran sendi lutut, pengurangan ROM, daerah persendian tidak teraba hangat, lalu yang terakhir biasanya terjadi pada usia di atas 50 tahun. Resiko dari OA genu yang pertama itu usia. Resiko OA akan meningkatkan seiring bertambahnya usia seseorang, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Lalu yang kedua, obesitas. Berat badan yang berlebih menambah beban pada sendi sehingga resiko OA menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, cedera pada sendi. Sendi yang mengalami cedera atau pernah mengalami operasi memiliki kemungkinan OA yang lebih tinggi. Yang keempat, ada faktor keturunan. Resiko OA diduga bisa diturunkan secara genetik. Apakah dapat disembuhkan? Sayangnya OA genu belum dapat disembuhkan, tetapi dapat dilakukan pengobatan untuk memperlambat kerusakan, bebas dari rasa nyeri, hingga tetap bisa beraktivitas. Yang bisa dilakukan, yang pertama itu istirahat secukupnya, lalu rehabilitasi medik, lalu kompres dingin atau hangat. Rehabilitasi medik bisa menggunakan modalitas nyeri, latihan fisik, alat bantu jalan, dan latihan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada latihan tahap pertama ini, tujuannya untuk memulihkan jangkauan sendi atau ROM dan mengatasi penurunan kontrol motorik dan kekuatan otot quadriceps, serta ada dua latihan pada latihan tahap pertama, yaitu dynamic hamstring stretch dengan cara kaki diangkat lurus ke atas dan dipegang oleh kedua tangan dan ditahan selama 8 detik. Dan yang kedua ada gastrocnemius stretch, yaitu dengan telapak tangan disatukan dengan dinding dan ditarik ke depan dengan kaki yang menekuk. Bu, kita latihan yang pertama ya Bu, yaitu latihan dynamic hamstring stretch ya, di kaki Bu di atas, terus tangannya di bawah paha dua-duanya, lalu ditarik perlahan ke atas ya, tunggu sampai 8 detik. Hitung ya Bu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, turun Bu. Terus sekarang latihan yang kedua Bu, Ibu berdiri dulu perlahan, terus itu baru ke arah dinding atau tembok. Terus saya contohin ini ya, jadi nanti tangan pegang di depan, terus kaki kanan di depan, terus didorong ke depan. Ini namanya yang biasa melindungi kita sebenarnya. Buat mulut sebagai otot gastronomisnya. Ibu mulai dulu. Ini pemimpin. Katakan 8 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada tahap kedua dilakukan dengan latihan open kinetic chain tanpa pembebanan untuk melatih kembali otot yang mendukung sendi lutut. Pada latihan ini yaitu menggunakan quadriceps setting dengan cara duduk dan kaki terlentang ke depan dan kaki diangkat ke atas dan diturunkan dan dilakukan secara 8 kali pengulangan. Bu, kita latihan yang kedua Bu ya, yaitu latihan quadriceps setting. Jadi kaki Bu naik ke atas perlahan, ya turun lagi, naik lagi, 8 kali gerakan ya Bu ya, dari bawah dimulai. 1, 2, 3, 1, turun, naik lagi, 2, turun, 3, turun, 4, turun, 5, turun, 6, turun, 7, turun, 8, turun. Pada tahap 3, latihan yang dilakukan berjenis close kinetic
stick chain yang bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan dan kemampuan proprioceptif. Pada latihan ini menggunakan lateral step down dengan cara kita berdiri pada sebelah kiri tangga dan naik ke sebelah kanan tangga dan dilakukan secara 8 kali pengulangan. Bu, kita ke latihan tahap ketiga ya. Jadi latihan itu naik turun tangga itu secara cepat. Jadi nanti di posisi satu sini, kemudian ini, kedua ke sini, lalu turun lagi, parah. 8 kali gerakan ya Bu ya. Ya. Coba 1, 2, 3 mulai Bu. 1 lagi 2 3 lagi turun 4 ya, turun lagi Bu 5 turun lagi Bu 6 ya 7 ya turun lagi Bu yang terakhir 8 ya turun lagi Bu. Tahap 4 ini melakukan aktivitas fisik sebelum terjadi cedera yang berfungsi untuk menguji kemampuan sendi lutut untuk beradaptasi pada gerakan lengkung tanpa memotong gerakan dan tanpa mengurangi kecepatan. Pada gerakan ini ada 2 latihan, yaitu agility drill dengan cara lari membentuk huruf 8 dan chariokas dengan cara jalan menyilang ke pinggir. Dilakukan secara 2 kali pengulangan. Bu, selanjutnya kita latihan ke tahap keempat, yaitu latihan dari memutar angka 8 gitu. Jadi latihannya Bu dari kecil ini terus sini terus ini berbentuk angka 8 itu ya, bagian bawah ya ya mulai sampai dulu ya. Dua kali putaran lagi ya, terus lalu selanjutnya latihan dan latihan selanjutnya itu latihan pada bekas, itu Ibu dari samping sini ya, bergerak ke samping tapi kaki menyilang ya ini yang bagian kanan dulu ke depan ya, terus stop balik lagi ke kiri depan ya, ya. Ya. Mulai Bu ya ya stop balik lagi ke kiri ya. Bu, untuk selanjutnya di rumah juga tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Lalu diulangi juga beberapa latihan yang tadi Ibu lakukan, yang saya contohkan ya Bu ya. Diulangi minimal 2-3 kali dalam seminggu. Modalitas nyeri dapat menggunakan diatermi. Diaterminya itu MWD maupun SWD, di mana diatermi ini dapat digunakan untuk mengurangi nyeri. Lalu dapat menggunakan TENS. Hal ini dikarenakan TENS dapat mengurangi nyeri. Hidroterapi pada air yang dapat mengurangi pengaruh gravitasi sehingga mempermudah gerakan, sehingga dapat meminimalkan rasa nyeri akibat pergerakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.